Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Dia Misi dan Kesehatan. Apakah Anda penggemar daging? Daging sapi, daging kambing, daging ayam adalah merupakan daging yang sering dikonsumsi pada masyarakat. Sering juga terdapat pertanyaan di masyarakat, di antara ketiga daging tersebut, mana yang lebih tinggi kandungan kolesterolnya? Tentu saja, hal ini terkait dengan pengaruhnya terhadap kesehatan. Oleh karena itu, yuk ikuti bahasan pada video ini tentang kolesterol pada daging sapi, kambing, dan ayam. Sebelum kita membahas tentang daging, kita ketahui dulu jenis-jenis dari lemak. Ada berbagai klasifikasi untuk menentukan jenis lemak. Di sini kita akan membahas dua klasifikasi, yaitu pertama lemak menurut komposisi kimia. Ada tiga, yaitu lemak sederhana, lemak majemuk, dan lemak turunan. Untuk lemak turunan, diantaranya ada asam lemak, kolesterol, dan ergosterol. Klasifikasi yang kedua adalah lemak menurut tingkat kejenuhan. Ada dua jenis dari klasifikasi ini, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Untuk asam lemak jenuh mengandung ikatan tunggal. Asam lemak jenuh biasanya padat dan banyak terdapat pada lemak hewani, serta dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Jenis yang kedua adalah asam lemak tak jenuh. Asam lemak ini mengandung satu atau lebih ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh tunggal contohnya adalah asam palmitoleat dan asam oleat. Sedangkan asam lemak tak jenuh ganda adalah asam linoleat dan asam linolenat. Untuk analisa kolesterol, saya menggunakan referensi dari USDA, yaitu basis data yang dikeluarkan oleh Departemen Agriculture US. Dikarenakan setelah saya cek untuk analisa nilai gizi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia tidak mencantumkan kolesterol dalam analisanya. Ini dia kandungan kolesterol dan lemak pada daging sapi, kambing, dan ayam broiler. Cukup mengejutkan ternyata bahwa dari ketiga daging tersebut, kandungan kolesterol dan lemak yang paling tinggi ada pada daging ayam. Kandungan kolesterol pada daging sapi adalah 53 mg per 100 gram bahan. Kandungan kolesterol pada daging kambing adalah 63 dan kandungan kolesterol pada daging ayam broiler
adalah 75 mg per 100 gram bahan. Untuk kandungan lemak totalnya, ternyata yang paling tinggi juga ayam, dengan kandungan lemak total di dalam daging ayam adalah 17,07 gram dalam 100 gram daging ayam. Nah, sekarang akan kita bandingkan kandungan kolesterol pada jeroan sapi dan kambing. Ternyata untuk bagian organ hati, kandungan kolesterol kambing lebih tinggi daripada sapi, di mana untuk 100 gram hati kambing mengandung 135 mg kolesterol dan 5,68 gram lemak. Untuk bagian ginjal dan otak, ternyata bahwa kolesterol sapi lebih tinggi daripada kambing, di mana untuk bagian ginjal, kolesterol sapi per 100 gram bahan adalah 411, untuk bagian otak adalah 3010 mg. Sedangkan untuk lemaknya, untuk bagian ginjal sapi adalah 3,09 dan lemak untuk bagian otak sapi adalah 10,03. Pada bagian limpa, kandungan kolesterol sapi lebih tinggi daripada kambing, yaitu 263 mg per 100 gram bahan, tetapi untuk kandungan lemaknya pada daging kambing lebih tinggi sedikit, yaitu 3,1 gram per 100 gram bahan. Sekarang kita lihat kandungan kolesterol dan lemak pada bagian-bagian ayam. Ternyata untuk kolesterol yang paling tinggi ada pada hati, yaitu 345 mg per 100 gram bahan. Akan tetapi untuk kandungan lemak totalnya yang paling tinggi ada pada bagian kulit, yaitu 40,34 gram per 100 gram bahan. Bagaimana hubungan asupan lemak dan asupan kolesterol dengan kadar kolesterol total? Ternyata sudah beberapa peneliti yang melakukan penelitian tentang hal ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Septiani pada tahun 2013. Peneliti menghitung asupan kolesterol dan asupan lemak dari makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dibandingkan dengan kenaikan kadar kolesterol di dalam darah. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara asupan lemak dalam kategori lebih dari 25% angka kecukupan gizi dan asupan kolesterol lebih dari 300 mg per hari dengan kadar kolesterol total pada pasien jantung koroner. Ini artinya semakin tinggi kita mengkonsumsi lemak dan kolesterol dalam makanan, maka dalam tubuh kita akan terjadi kenaikan kadar kolesterol darah yang juga akan semakin tinggi. Kolesterol yang tinggi akan memicu terjadinya arteriosklerosis, yaitu penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Adapun untuk orang yang sudah menderita penyakit jantung koroner, kolesterol yang tinggi ini akan memperparah kondisi penyakit yang dideritanya. Batasan konsumsi kolesterol per hari adalah 300 mg. Adapun batasan konsumsi lemak adalah 25% dari total kebutuhan energi seseorang sehari. Demikian tadi bahasan tentang kolesterol pada berbagai macam jenis daging.
Adapun makanan apa saja yang dapat menurunkan kolesterol di dalam darah akan kita bahas pada video berikutnya. Nantikan ya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.